Para jamaah rahimakumullah, melanjutkan kajian kita yakni kitab At-Tijan Durari, masih di dalam menerangkan tentang sifat wajib Allah yakni sifat wahdaniyah. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa yajibu, dan wajib fi haqqihi ta'ala, pada hak Allah ta'ala, al-wahdaniyatun, yaitu sifat wahdaniyah. Ada ketemu ya. Wajib pada hak Allah Ta'ala yaitu sifat al-wahdaniyah. Apa itu sifat wahdaniyah? Wahdaniyah itu adalah Maha Esa atau Maha Tunggal. Jadi Allah itu wajib memiliki sifatul wahdaniyah atau sifat keesaan Allah ya. Termasuk dalam sifatul wahdaniyah ada 3. Yang pertama wahdaniyatun fi zati, yang kedua wa fi sifati, yang ketiga wa fil af'ali. Sifat wahdaniyat adalah sifat Maha Esa Allah, Maha Tunggal Allah. Sifat wahdaniyah ada 3 bagian. Pertama wahdaniyatu fi zati, yang kedua wahdaniyatun fi sifati, yang ketiga wahdaniyatun fil afali. Tuh, kita ini udah nyampe ke sifat wajib ke-6 ya, wahdaniyah ya. Bentar lagi beres kita ngaji ini ya. Masya Allah, khotam jadi ahli tauhid kabeh. Wujud kidam bako mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu wahdaniyah. Mana yang pertama wa maknal wahdaniyati, dan arti sifat wahdaniyat atau makna fi dzati, pada zat Allah. Yang pertama, bagian pertama, apa yang dimaksud wahdaniyat fi dzati? Annaha laysat murakkabatan min azain muta'addidatin, ialah bahwasannya zat itu tidak tersusun min azain, daripada beberapa juz atau bagian, dan juga pada zat al-wahdaniyati fi dzati juga muta'addidatin, tidak ada bilangan. Maka wajib pada hak Allah Ta'ala adalah sifatul wahdaniyah fi zat, pada zatnya Allah ya. Artinya annaha laisat murakkabatan min azain, zat Allah tidak tersusun ihwal daripada makhluknya Allah. Contoh, zat Allah tidak tersusun artinya adalah tidak termasuk ada bagian pada zat Allah, tidak termasuk ada bilangan pada zat Allah. Beda dengan kita makhluk Allah sebagai manusia ada beberapa anggota, ada juz namanya ya. Mana termasuk juz? Hidung itu juz, tapi kalau cari di tukang juz kagak ada juz hidung ya. Allah tidak demikian. Pulpen terdiri dari 3 lapisan. Lapisan pertama kerangka, lapisan kedua dalam kerangka, lapisan ketiga di dalam kerangka lagi, namanya mangsi ya. Iya, pulpen tuh ya, satu kerangka, di dalam kerangka ada
kerangka. Di dalam kerangka baru ada kerangka lagi, namanya mangsi. Terdiri dari 3 bagian. Kita manusia terdiri dari berapa bagian? 2 bagian. Yang pertama jasad, yang kedua roh. Betul. Ada jasad tidak ada roh, bisa hidup orang? Bagaimana kalau ada orang jasadnya doang kagak ada ruhnya tapi jalan-jalan di PT? Apa itu namanya? Itu buru-buru ditewak, saudara. Karungin. Ya, agak beres itu. Gak ada orang yang senantiasa berjalan tanpa adanya roh. Maka kita ada beberapa komponen. Widih, keren. Komponen. Kalau Allah bersifat wahdaniyah, artinya yang pertama wahdaniyah fizatin, Allah tidak muraqabah, tidak terdiri dari beberapa susunan dan juga tidak terbilang. Angka 1 maha tunggalnya Allah bukan menunjukkan harus ada 2, 3, 4, 5 Allah, tidak. Karena 1 tidak ada asalnya. Ya. 2 ada asalnya, dari mana? Dari 1 tambah 1 jadi 2. 1 dengan 1 jadi 11, saudara. Gimana sampeannya? 1 tambah 1 jadi 2. 1 dengan 1 jadi, waduh, ini gimana interview ini begini maksudnya? Ini 11. Tapi kalau maha esanya Allah, maha esanya Allah, maha tunggalnya Allah, karena sifatul wahdaniyah Allah fi dzati min azzain muta'addidatin, tidak terbilang. Yo 1 titik udah Allah aja. Ya 1 ini berarti harus ada 2? Enggak. Ya, maka muta'addidatin. Kalau 2 ada 3 ada 4, terbantahkan dengan sifatul wahdaniyah fi dzati. Itu ya. Begitu. Jadi muta'addidatin, berbilang, mustahil Allah berbilang. Ya, karena memiliki sifatul wahdaniyah fi dzati. Paham ya? Wa ma'nal wahdaniyatin fi sifati, dan makna wahdaniyat Allah fi sifati, pada sifat-sifatnya, annahu ialah bahwasanya Allah laisa lahu sifatani, tidak ada baginya 2 sifat, wa aksara atau lebih banyak, min jinsim wahidin dari 1 jenis, kakudrata ini seperti ada 2 sifat kudrat, wahakadha dan begitu seterusnya. Kenapa? Walaisa li ghairi sifatun tusabihu sifatahu ta'ala. Sifat Allah yang sifatul wahdaniyah fi sifat, laisa lahu sifatani fa aksar min jinsi wahid, artinya apa? Sifat fi sifat, yang memiliki sifat-sifat ini hanya Allah, tidak ada selain Allah memiliki sifat seperti kudrat, seperti iradat, seperti ilmu, seperti hayat, tidak ada. Fa'aksara min jinsi wahid kakudrataini, tidak ada. Yang memiliki sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, ini hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Alasannya walaisa li ghairihi sifatun tusabihu sifatahu ta'ala, karena tidak ada bagi selain Allah yang mempunyai sifat yang menyerupai sifat Allah. Tidak ada. Ya, tidak ada. Tuh, maha tunggalnya Allah seperti itu. Jadi tidak ada yang bisa menyerupai kekuasaan seperti kekuasaan Allah, karena kekuasaan selain Allah itu ada fasenya, ada awalan, ada akhiran. Contoh, pada zaman sekarang presiden berkuasa, tapi presiden ada awalan, ada akhiran, betul? Awalnya tahun berapa kemarin? 2000 berapa? Prabowo? 2 ini ya? Ya, tahun ini berakhirnya berarti 2025. 2025 berarti berakhir 2029, 5 tahun ya? Ada akhirnya. Bos ada akhirnya tidak? Ada. Karyawan ada akhirnya tidak?
Ada kekuasaan senior paling dulu masuk PT belum buka dia udah masuk. Bahkan belum dibangun dia sudah daftar ya. Wih, senior dia mantep pokoknya. Kalau ketemu junior tinggal teke doang, nah beres. Tapi ada masanya. Kekuasaan selain kekuasaan Allah itu diawali dan bahkan akan diakhiri ya. Tapi kekuasaan Allah tidak ada awalan, tidak ada akhirat tuh ya. Maka jangan pernah merasa berkuasa di alam dunia ya, bahkan memanfaatkan kekuasaan demi kepentingan pribadi ya, bahkan untuk menyangsarakan daripada masyarakat atau umat. Tidak boleh. Yang penting cair, jangan ya, urusan mah belakangan. Nah, jadi ini kudu bahan sadar kita. Iya ya Allah, saya mah kecil ya Allah, emang kecil rumah kan gitu. Saya mah kecil, emang kecil rumah. Ya Allah, ya hari ini saya punya kekuasaan. Kekuasaan itu adalah yang memiliki kendali, gitu kan kekuasaan namanya. Berarti kalau di PT orang yang berkuasa lah. Tapi bagiannya berbeda-beda. Ada yang paling tingkat tinggi, ya namanya apa itu? Direk apa bodrek. Ya. Nah, ada juga yang tingkat bawah tapi punya kekuasaan. Apa? OB punya kekuasaan. Apa? Dia menguasai antara sapu dan tempat sampah, kamar mandi dan sejenisnya. Kalau kamar mandi dikunci sama OB, mau kencing di mana kita? Punya kekuasaan dia. Tuh. Kekuasaan fase-fase beda-beda. Karena apa? Karena kekuasaan makhluk, bukan kekuasaan Khalik atau kekuasaan dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kekuasaan Allah, Rabbul Alamin, seluruh alam yang berada di jagat alam raya, seluruh ilah tanpa ilah, lakinna ilah tanpa terkecuali, Rabbul Alamin, tuh yang merajai keseluruhan ya, Allah. Jadi kita perlu sadar bahwa tidak selamanya kekuasaan akan berada pada diri kita, dan tidak selamanya kita akan menjadi orang yang berkuasa. Maka selama kita berkuasa, maka manfaatkanlah kekuasaan itu untuk menjadikan suatu kemaslahatan. Allahumma amin. Wa ma'nal wahdaniyah, adapun mana wahdaniyati fil afali, pada sifatul af'ali annahu laisa li ghairihi fa'lun minal af'al, ialah bahwasanya tidak ada selain Allah mempunyai suatu pekerjaan atau perbuatan di antara pekerjaan Gusti Allah. Wahdaniyah fil af'ali, bagian yang ketiga adalah annahu laisa li ghairihi fa'lun minal af'ali. Tidak ada bagi Allah dua sifat ya, atau lebih banyak, artinya yang mengatur akan af'alnya Allah. Af'alnya Allah tidak bisa diatur oleh af'al yang lain. Artinya seperti di surat Al-Anbiya, lau kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata. Pekerjaan Allah tidak harus diikut campurkan. Allah tidak butuh bantuan kepada kita, tidak butuh. Apalagi ada juga yang mengatur, bahasanya terbilang ada Allah bagian langit, ada Allah bagian bumi. Allahnya ada dua ya. Allah tidak membutuhkan itu. Al-wahdaniyati fil afwal, tunggal sendiri untuk menyelesaikan seluruh af'alnya Allah. Karena kalau ada Allah dua saja repot ya. Maka Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya, jikalau fihima, di antara langit dan bumi, maksudnya langit bumi, alihatun, ada dua Tuhan ya, illallah, kecuali Allah, fasadata, la fasadata, maka akan rusak Pak ya. Jadi kalau yang mengatur alam ini ada dua, itu luar biasa, ribu. Contoh kalau nggak percaya, sampean main bola, bolanya di lapangan taruh dua, mau gimana? Sok, ayo
Repot nggak? Repot. Harusnya bolanya satu dong. Kenapa dikasih dua sama wasit? Sekalian aja kasih satu-satu biar kagak rebutan. Ya, repot, yang terjadi tidak jadi main karena ribut. Ya, itu secara akal kita. Maka kenapa seorang wanita tidak boleh memiliki suami 2, suami 3, suami 4? Maka akan hancur jikalau banyak kepemimpinan. Hancur. Tapi kalau seorang laki-laki menjadi pemimpin satu, bisa membawahi beberapa ajudan, wajar. Setuju nggak? Oh, berani nggak? Iya. Gak bisa pemimpin lebih dari satu. Harus ada satu pemimpin, mah kacau nanti, beda pendapat. Nah, termasuk diantara sifat al-wahdaniyatul fil af'alnya Allah pun begitu. Nah, Allah adalah yang mengatur langit, mengatur bumi. Kata pangeran, kata Allah yang mengatur langit. Langit hiasin bintang, jangan banyak-banyak ya, nggak apa-apa banyak ya, biar antik. Ya. Nanti ada yang namanya permusyawarahan antara Gusti Allah. Waduh, gimana? Antara Allah langit dan Allah bumi bertemu. Ini kan kayak film drama Cina jadinya kan? Iya, nanti ada raja iblis lah, ada raja dewa, wah warna-warna itu. Wah, iya. Oh. Jadi af'alnya Allah wahdaniyah, Allah aja. Nah, wadiduha tadudu, kebalikan lawan kata sifat al-wahdaniyah, yaitu ta'adu terbilang. Yang tadi ya, mustahil Allah ada beberapa Allah, mustahil. Wa dalilu ala dzalika annahu law kana muta'addidan lam yujad syai'un fi hadhihi. Wa yajibu, dan wajib fi haqqihi ta'ala, pada sifat hak Allah ta'ala, pada hak Allah ta'ala al-qudratun, sifat kudrat, sifat kudrat. Ya, langsung biar cepat khotam ngajinya, nanti bikin uduk. Di antara sifat wajib Allah yang nomor 7 adalah sifat kudrat, wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu si wahdaniyan kudrat iradat. Kudrat iradat, kudratnya Allah adalah merupakan sifat wajib Allah yang ketujuh. Artinya sifatun qadimatun qaimatun, ialah sifat yang qadim, yang dahulu, qaimatun, yang tetap, bidzati, dengan zatnya Allah Ta'ala. Yujidu biha, Allah mengadakan makhluknya dengan sifat kudratnya. Wa yu'adimu, dan Allah merusak pula daripada ciptaannya dengan sifat kudratnya. Sifat Allah berkuasa namanya kudrat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, jadi terjadinya proses penciptaan kita karena kudrat Allah. Terjadi proses penciptaan langit dan bumi karena kudrat Allah. Ya, bahasa kita sering di history WA, makhluk kita hanya bisa berencana. Ya, Allah yang menentukan. Itu teh jangan dibikin history doang, tapi kudu direkepin. Ya, kita mah cuma berencana doang tuh, rencana mau ngeliwet kita umpama, tapi kagak jadi. Kenapa kagak jadi ngeliwet? Kita mah manusia, hanya bisa berencana. Allah semua yang menghendakinya. Ya Allah, Allah menghendaki kita ngeliwet. Masa Allah cuman kita mau ngeliwet, kita kagak boleh. Ya. Kalimat seperti kalimat insya'Allahumma lam yakun. Insyaallah selagi ada gitu. Ya, selagi Allah menghendaki. Nah, ini nanti babagannya dengan kemarifatan nama Gusti Allah.
Ya. Kenapa kita kudu mengimani sifat kudratnya Allah? Karena termasuk rukun iman yang nomor 6 adalah mengimani akan takdirnya Allah atau kudratnya Allah, khairihi wa syarrihi. Ya. Allah menciptakan kita dengan begini adanya, yo maunya Allah, kudu iman. Ya, sifat kudrat kekuasaan Allah. Wa idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Tiada suatu perkara yang mustahil jika Allah menghendaki. Kata orang kita diponis lu mah jadi orang seumur hidup kagak pernah jadi wong sugih, belaksak terus 7 turunan. Buset. Ini orang kejam banget. Diponis sama dokter kamu punya penyakit, kalau kamu nggak minum obat sehari mati. Umpama orang sudah memponis sama kita, tapi ingat innallaha ala kulli syai'in qadir, itu buat ya ngadem-ngademin hati kita lah. Ya, biasanya orang kadang divonis gak punya keturunan sama medis sama tetangga, ingat innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas sesuatu. Kalau kita dibilang jelek sama teman kita, ingat emang jelek. Innallaha ingat emang jelek, kita kudu sadar diri ngapa. Iya, kamu jelek banget sih. Innallaha ala kulli. Emang kekuasaan Allah begini adanya. Masya Allah, luar biasa. Ya, emang jelek kita. Nah, inilah sifat kudratnya Allah. Wadiduha mustahil Allah al-asu lemah. Mustahil Allah lemah, tidak berkuasa, mustahil. Ya, yang lemah itu adalah tersifati kepada makhluk, kepada kita. Ya, Allah itu maha kuat, al-qawiyul al-azizul, tapi kita makhluknya maha lemah karena kita diterapkan dengan kalimat yang sering kita baca, haulika, apa itulah haula wala quwwata illa, tanpa ada kekuatan dan daya dari Allah maka kita tidak bisa apa-apa. Maka bersyukur kita kepada Allah karena Allah memberikan rahmat kepada kita. Nah, mudah-mudahan dengan kita mengkaji ya kitab tauhid tambah-tambah iman kita. Karena fungsi tauhid ini menambah iman, menambah qanaah, menerima akan hidup, akan takdir Allah, menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita lanjutkan tentang sifat yang ke-8 ya, iradatnya Allah ya. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-iradatun, sifat iradatnya Allah. Biyadal jalali wal ikram, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu anhu tabaraka wa ta'ala kulli sadatina sami rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'man yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa li azimi sultani. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma barik lana fi umrina وبارك لنا في علمنا وبارك لنا في أولادنا وذرياتنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقال مشهدتك أشهد أن لا إله
إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله بقول هذا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.